Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk mempercepat transformasi digital di berbagai sektor. Salah satu upaya Kementerian Komunikasi dan Informatika adalah dengan membangun Pusat Data Nasional atau PDN yang komprehensif. Pembangunan PDN penting untuk mendukung akselerasi transformasi digital di Indonesia. PDN rencananya akan dibangun di 3 tempat, yaitu Cikarang, Batam, dan IKN. Penggunaan PDN menjadi rekomendasi terbaik bagi penyediaan infrastruktur teknologi, informasi, dan komunikasi pemerintahan dengan pertimbangan efisiensi anggaran belanja, mempercepat konsolidasi data nasional, integrasi pelayanan publik nasional, menjamin keamanan informasi dan kedaulatan data negara, dan data pribadi warga negara Indonesia. Nah, PDN mengintegrasikan dan mengonsolidasikan data yang tersebar di berbagai sektor sehingga memungkinkan pengambilan kebijakan yang lebih akurat berdasarkan data, bukan opini. Apa yang menjadi tantangan dalam mewujudkan PDN atau Pusat Data Nasional ini, dan bagaimana agar percepatan transformasi digital ini bisa terrealisasi dengan aman dan tentunya harus bermanfaat bagi masyarakat luas. Dan bersama saya Putri Ayu Ningtyas, malam hari ini kita akan berdialog dalam Indonesia Forward dengan narasumber sudah bergabung di studio. Saya sapa dulu, yang pertama ada Pak Hari Febriansyah, dosen manajemen pengetahuan dan perubahan sekolah bisnis dan manajemen ITB. Pak Hari, terima kasih sudah hadir malam hari ini. Dan juga ada Pak Ruby Alamsyah, CEO Digital Forensic Indonesia. Pak Ruby, selamat malam. Terima kasih sudah hadir pada malam hari ini. Kita akan berbicara berkaitan dengan PDN, rencana pembangunan Pusat Data Nasional itu. Dan kemudian nanti kita bisa membahas ini tantangannya, kemudian ini kita sekarang juga berhadapan dengan trust dari publik ya. Mungkin nanti akan saya menggali dari Pak Ruby soal itu. Tapi sekarang saya ke Pak Hari dulu. Pak Hari, mengapa PDN ini menjadi tulang punggung transformasi digital Indonesia, dan apakah progresnya selama ini kalau Anda lihat memang perkembangannya cukup baik sekarang dari cara kita menjaga data yang di Indonesia, atau justru masih ada yang harus diperbaiki? Ya, kita di negara Republik Indonesia kan terhubung dari Sabang sampai Merauke dengan 17.000 pulau, dengan 38 provinsi, 450-an kabupaten kota, dan 300-an lebih kementerian, lembaga, dan badan yang milik pemerintah. Di mana selama ini masing-masing pihak itu kan memiliki pusat data tersendiri, gitu ya, yang mereka kelola sendiri, yang mereka kembangkan sendiri, dan terkait dengan biaya. Nah, dari biaya-biaya itu sangat mengambil jatah dari APBD ataupun dari APBN, gitu ya. Nah, dengan adanya Pusat Data Nasional ini, tentu ini menjadi suatu kehadiran negara ya melalui Kementerian Kominfo agar pusat-pusat data yang dimiliki dan dikelola oleh baik masing-masing instansi tadi ini bisa diintegrasikan, disinergikan melalui Pusat Data Nasional yang ada di 3 lokasi tadi. Sehingga dalam hal pengelolaan, dalam hal pembiayaan itu bisa menjadi lebih efektif dan efisien. Ujungnya adalah memberikan pelayanan yang semurah mungkin kepada masyarakat, terus efisiensi dalam konektivitas, interoperabilitas antar instansi pemerintah, dan tentu saja dalam hal beberapa kendala di lapangan, misalnya silo-silo antara instansi pemerintah yang mungkin masih terjadi sampai dengan saat ini itu sudah tidak ada terjadi lagi. Dan tentu saja terkait dengan keamanan itu harus menjadi prioritas yang tidak bisa kita nomor duakan gitu ya, untuk mengantisipasi agar tidak terjadi penyalahgunaan, kebocoran ataupun isu-isu terkait dengan hoax misalnya seperti itu. Kalau misalnya kita bicara soal perkembangan PDN itu sekarang, Pak Ruby, saya ke Anda sekarang. Apakah menurut Anda memang infrastruktur, kita bicara infrastruktur digital di Indonesia, sudah suportif dan memang sudah siap untuk mendukung pengembangan Pusat Data Nasional ini? Iya, baik. Sebenarnya saat ini infrastruktur untuk mendukung Pusat Data Nasional yang sampai tier 4 sudah tersedia di beberapa kota tadi, memang sudah tersedia. Memang belum banyak kota yang bisa menyediakan fasilitas sampai tier 4 tadi, tetapi kota-kota yang disebut tadi itu sudah siap dan sudah bisa mendukung untuk kegiatan PDN ini. Jadi PDN ini, Pusat Data Nasional ini diharapkan nantinya semuanya terintegrasi dan semuanya
pembelanjaannya di satu tempat, yaitu oleh Kominfo dan bisa di-utilize oleh masing-masing kementerian lembaga maupun pemerintah daerah. Lalu ke depannya terkait keamanannya pun juga akan lebih mudah, lebih tersentralisasi, lebih fokus untuk bisa diamankan oleh pihak-pihak terkait, salah satunya oleh BSSN. Sehingga kementerian lembaga tadi bisa fokus untuk pelayanan masyarakat yang mereka mau layani, lalu Kominfo beserta BSSN, mungkin juga beserta Polri, bisa juga fokus untuk membantu dalam rangka melakukan pengamanan dan juga penegakan hukum bila ada terjadi sesuatu. Sebenarnya kalau misalnya yang tersentralisasi seperti itu, di satu sisi pengamanan mudah, tapi kemudian di sisi lain ada resiko tinggi yang betul-betul harus bisa diantisipasi gitu ya Pak Ruby ya. Dan apakah menurut Anda memang Indonesia saat ini memang sudah bisa dan siap untuk mengantisipasi hal-hal itu? Bisa dan siap, mestinya terpaksa bisa dan siap karena PDN sudah sedang dibuat semuanya tadi, lalu juga kita melihat peningkatan SDM maupun teknologi baik di Kominfo maupun di BSSN sudah semakin meningkat setiap tahunnya, walaupun masih sedikit kalah dari para penjahat gitu ya, atau para peretas, tetapi itu bisa sambil jalan bisa diperbaiki. Yang penting adalah kedaulatan data negara kita benar-benar dikuasai oleh negara untuk pelayanan kepada warganya sendiri, dan mudah-mudahan dengan tersentralisasi seperti ini kebocoran-kebocoran data yang kerap kali terjadi dalam 5 tahun terakhir ini bisa diminimalisasi ataupun bisa sama sekali tidak terjadi ke depannya. Kita Oke, harapkan. mudah-mudahan demikian. Pak Hari, tapi kalau misalnya kita lihat sekarang, apa sih kalau misalnya Anda melihat kemudian mungkin sudah mengevaluasi, mengukur juga, apa hambatan terbesar kemudian PDN di Indonesia mungkin betul-betul harus diantisipasi oleh pemerintah? Ya, jumlah pusat data yang dikelola oleh pemerintah daerah ataupun kementerian, lembaga, badan yang ada saat ini kan ada lebih kurang 2.700. Dengan aplikasinya lebih kurang 27.000. Oke, pusat datanya saja 2.700 ya? Iya, Oke. lebih kurang seluruh Indonesia gitu ya. Nah, itu bisa kita bayangkan berapa besar biayanya ya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia ya dengan di operasionalisasi oleh masing-masing Pemda ataupun dari kementerian lembaga tadi. Sehingga di sini ketika kita bicara ke depannya akan terjadi efisiensi, ya kan? Kalau tadi sudah pusat data ini terwujud ya, walaupun sekarang masih dalam tahap perkembangan gitu ya. Betul. Nah, dalam hal pengukuran bagaimana progres misalnya ya, progres yang saat ini kan memang baru dipusatkan di Cikarang dan Batam. Yang sekarang berikutnya, yang berikutnya adalah di ibu kota negara. Nah, ketika ini akan kita bicarakan jangka panjang ya. Kita bicara bukan hanya untuk 1 tahun, 2 tahun ke depan, tapi itu puluhan tahun ke depan. Tentu ini progres yang harus terus terus dipantau oleh pihak-pihak yang berkepentingan, tidak hanya secara fisik, tapi juga tadi masalah keamanannya juga, sehingga dalam proses membangun dan juga memonitor apa yang terjadi ini, semua pihak itu tetap menjadi suatu bagian yang harus terlibat di sana, melihat progres bagaimana pusat data itu sendiri, bagaimana data itu bisa dikelola, bisa berbagi fungsi ya dengan masing-masing pihak yang memang berkepentingan di situ. Oke. Pak Ruby, kalau misalnya kita bicara soal integrasi data, karena kan tadi seperti disampaikan Pak Hari, itu ada sekian banyak aplikasi, puluhan ribu aplikasi, pusat data ada 2.000-an lebih gitu ya. Nah, ada kemungkinan kemudian sekarang keengganan dari beberapa pihak untuk, satu, menyerahkan data mereka, dua, kemudian ada ketakutan ada overlapping data, karena katakanlah ada perpindahan penduduk yang memang sangat wajar terjadi di Indonesia antara satu wilayah dan wilayah lain. Jadi apa yang sebenarnya harus dilakukan sekarang Pak Ruby untuk mengatasi itu tidak terjadi? Ya, pertama pastinya ego sektoral itu harus dihilangkan. Tapi
dan juga dengan ilmu pengetahuan dan teknologi yang ada, kekhawatiran itu bisa dieliminasi. Itu sangat mudah kok nanti akan dilakukan. Ini hanya kekhawatiran sesaat, belum ada dan sesuatu yang baru. Jadi menurut saya itu sesuatu kekhawatiran yang sudah sebenarnya ada solusinya. Once pusat data nasional itu sudah siap, integrasi sudah disiapkan dengan baik juga semua strateginya, bahkan malah yang akan terjadi setelah adanya pusat data nasional itu overlapping malah mesti nggak ada. Mestinya nggak dengan ada menggunakan pengaplikasian ilmu pengetahuan dan teknologi itu pasti hilang. Kekhawatiran itu mungkin hanya dirasakan oleh orang-orang yang kurang mengerti teknologi aja. Jadi mungkin juga kekhawatiran yang sekarang muncul atau penolakan itu mungkin juga karena sosialisasi yang bisa saja kurang menjangkau mereka gitu ya, Pak Ruby ya. Salah satunya itu, tapi juga kemudian kemungkinan besar mereka kurang mengerti aja konsep dan teknologi yang akan dikembangkan di PDN ini. Semuanya itu akan baliknya untuk mempermudah pelayanan ke masyarakat, otomatis kementerian lembaga dan pemerintah daerah ini akan terbantu. Tapi saat ini aja kekhawatiran itu ada. Terkesan mereka melepas semua pusat data nasionalnya, semua pusat datanya, lalu aplikasi-aplikasi berikut data-datanya. Padahal yang akan terjadi, data mereka tetap milik mereka, tapi bisa diintegrasikan untuk semua pihak. Lalu kewenangan juga ada di mereka. Nggak ada yang akan berubah secara signifikan, tapi hanya lokasinya aja tersentralize di pusat data nasional. Oke, baik. Sekarang kita jeda dulu Bapak-bapak, nanti setelah jeda kami akan lanjutkan kembali dan akan ada pertanyaan dari penonton kepada para narasumber. Tetap bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Indonesia Forward, percepatan transformasi digital melalui PDN atau Pusat Data Nasional. Saya masih dengan dua narasumber, ada Pak Ruby Alamsyah dan juga Pak Hari Febriansyah. Sekarang saatnya saya mengambil pertanyaan dari penonton yang akan diberikan kepada para narasumber saya. Saya persilakan siapa yang akan... Oke, silakan Mas. Selamat malam. Malam. Perkenalkan saya Galih, karyawan swasta. Saya ingin bertanya ke Pak Hari. Pak Hari, apa manfaatnya pusat data nasional ini bagi masyarakat Indonesia secara luas dan manfaat khususnya bagi para pelaku usaha yang bergerak di ranah digital? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Silakan Pak Hari. Iya, terima kasih pertanyaan. Yang langsung bisa dirasakan nih apa? Ya, sekarang di gadget masing-masing kan semuanya pakai jempol. Tidak harus lagi pergi kemana-mana, tidak harus berjalan kemana-mana ya. Ini sangat membantu transformasi digital di bidang bisnis, commerce ataupun marketplace ya. Nah, sehingga masyarakat dari Sabang sampai Merauke, bahkan dari saudara-saudara kita yang di 3T gitu ya, itu sangat merasakan bagaimana kemudahan dengan transformasi digital ini membantu ya, dari mulai proses perizinan ya, mereka untuk berusaha gitu kan, mempromosikan barang, bertemu dengan para supplier, vendor ya, dalam rantai supply chain-nya ini sudah dengan digital, jadi tidak harus lagi ketemu fisik gitu ya. Dan bisa bayangkan berapa biaya yang bisa dihemat kalau kita hanya untuk mengurus perizinan. Kalau dulu kan harus datang ke kantor, harus pakai kertas, harus biaya gitu kan ya. Belum lagi kalau ada yang kurang-kurang. Terus untuk memproduksi barang, kita harus datang ke para produsen dan segala macam. Nah, ini salah satu manfaat yang sangat terasa langsung. Ya, tidak hanya di kota besar tapi juga saudara-saudara kita yang berada di 3T tadi. Itu kalau untuk pelaku usaha. Kalau misalnya untuk kita nih warga biasa yang kira-kira akan langsung dirasakan ketika pusat data nasional ini yang sekarang memang juga sudah berprogres terbentuk, apa kira-kira yang bisa langsung dirasakan? Ya, yang pertama kita misalnya mengurus kependudukan misalnya ya, kita mengurus IKTP, mengurus surat
masalah kependudukan lagi atau masalah tentang perizinan tempat tinggal dan segala macam. Dari mulai tingkat RT, RW, bahkan desa itu sudah menggunakan digital. Jadi masyarakat ya yang kebetulan kan dari Kominfo ini ada satu program namanya mengembangkan gerakan Smart City di seluruh Indonesia. Jadi di situ kita membangun kesadaran pentingnya menggunakan digital kepada semua masyarakat dari mulai tingkat paling rendah sampai yang paling tinggi sehingga terjadi yang namanya sinergi ya, sinergi dalam artian itu dengan pihak yang memang bekerja sama ataupun yang tidak bekerja sama langsung. Misalnya tadi kita lihat bagaimana antara satu pihak yang memberikan usaha izin dengan pihak yang mengeluarkan izin tadi, sehingga di sini masyarakat sangat terbantu kembali mengurangi biaya, mengurangi tenaga dan hasilnya juga bisa maksimal. Oke, kira-kira itu yang akan langsung dirasakan ya. Semoga menjawab ya, sudah ya. Saya berikan kesempatan satu lagi. Oh iya, silakan Mas. Selamat malam, saya Aji, karyawan swasta. Izin bertanya ke Pak Ruby, Pak. Jadi terkait keamanan data di PDN, Pak, masyarakat kan tentunya sudah menyiapkan infrastruktur keamanan. Nah, sementara pemerintah sudah menyiapkan infrastruktur untuk keamanan. Sementara untuk dari sisi masyarakat itu sebenarnya apa sih yang harus dilakukan untuk melindungi data pribadi gitu? Agar tidak disalahgunakan ke pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Makasih. Oke, baik. Silakan Pak Ruby. Baik, menarik pertanyaannya. Jadi ya benar kalau pemerintah nantinya baik sebelum ada PDN maupun apalagi setelah ada PDN nanti pastinya akan mengoptimalkan keamanan seluruh data warganya. Tetapi kalau di sisi masyarakatnya gimana sih untuk mengamankan data pribadinya sendiri? Nah, simpelnya adalah kita harus memiliki kesadaran akan keamanan IT atau kesadaran akan keamanan di internet dengan yang baik sehingga kita bisa behave dalam melakukan aktivitas apapun di dunia digital kita. Banyak sekali percobaan-percobaan ataupun modus-modus kejahatan siber yang terjadi yang bisa mengambil data pribadi kita pakai phishing link, berarti tekniknya kita jangan sembarangan klik. Jangan sembarangan klik, ini yang sederhana ya. Sederhana, pakailah filosofi think before click. Apakah apa yang kita klik, apa yang kita share ini sesuatu yang baik, sesuatu yang udah pasti dan memang asli. Nah, jadi phishing itu salah satu tingkat kejahatan siber yang paling tinggi di Indonesia terjadi dan ujungnya akan menghasilkan kebocoran data pribadi kita, akhirnya data pribadi kita disalahgunakan baik untuk kebutuhan fisik maupun disalahgunakan untuk di dunia digital untuk pembobolan rekening, pembuatan rekening palsu dan lain-lain. Nah, itu satu terkait phishing link. Lalu selanjutnya kita harus jaga juga atau tahu juga terkait teknik social engineering. Nah, social engineering adalah di mana para pelaku kejahatan ini mencoba mendapatkan kepercayaan dari kita dengan teknik macam-macam, memberikan penawaran, iming-iming tertentu, melakukan teror atau memberikan teror atau ketakutan tertentu sehingga kita terpaksa atau mau memberikan data-data kita padahal mereka bukan orang yang dimaksud seperti diinfokan, baik lewat telepon, lewat WhatsApp, lewat semua komunikasi. Nah, caranya mereka pura-pura atau sebagai seseorang atau sesuatu yang menawarkan, ya entah yang dikenal atau baik itu sebagai instansi pemerintah, sebagai karyawan bank, telco dan lain-lain. Nah, teknik social engineering ini adalah cara mendapatkan kepercayaan kepada korban agar mau melakukan sesuatu yang diminta oleh para pelaku. Terkesan banyak orang bilang mereka dihipnotis, padahal enggak. Itu hanya kita tanpa alam bawah sadar kita cepat percaya sama orang atau kekhawatiran berlebihan akhirnya memberikan informasi-informasi pribadi kita akhirnya bisa disalahgunakan. Nah, ada tidaknya PDN ini tingkat kesadaran kita akan keamanan IT ataupun kesadaran di bidang teknologi ini harus dimiliki oleh masyarakat. Nah, inilah yang harus semakin hari demi hari kita harus tingkatkan, di mana kita hidup di dunia digital yang semuanya
hampir seluruhnya udah digital. Ya. Oke. Jadi kalau misalnya dilihat sekarang itu dari sisi pengguna gitu ya, dari sisi pengguna. Kalau dari sisi penyedia, kalau dari sisi pemerintah yang betul-betul harus menjadi concern itu apa Pak Ruby sekarang? Baik, menariknya kita sudah memiliki undang-undang PDP, di mana pemerintah nanti sebagai penyedia sistem elektronik juga memiliki tanggung jawab yang sama seperti pada pelaku usaha maupun individu dimanapun di Indonesia. Nah sehingga dengan adanya PDP ini dan adanya PDN, mau nggak mau pemerintah tuh harus berpacu gimana cara mengamankan data masyarakat seoptimal mungkin, apalagi ini di satu tempat gitu ya, yang kemarin berpencar di 2.700 tempat aja mudah bocor gitu ya, di mana titik bocornya banyak sekali. Nah diharapkan di satu tempat ini tersentralize ini dapat lebih fokus lah mengamankan data-data warga negara kita, tidak lagi gampang bocor dan bisa diperjualbelikan di dark web, di forum-forum online internet manapun, sehingga terkesan masyarakat tidak terlayani, negara tidak hadir, akhirnya data-data pribadi mereka bisa dijual bebas di internet. Tapi kadang peretas itu satu langkah lebih maju biasanya Pak Ruby. Ya. Karena mereka lebih kreatif, mereka fokus dan memang passionnya di bidang itu. Sedangkan ya kalau pemerintah mau nggak mau kan core-nya adalah memang melayani masyarakat. Betul. Sedangkan kita memiliki Badan Siber Sandi Negara, Negara BSSN, itu di ya? BSSN itu sejak 2018 sampai sekarang memang masih banyak kekurangan gitu ya, di mana kita harapkan tadinya kan adanya BSSN bisa memberikan keamanan ataupun rasa aman yang lebih tinggi, tapi ternyata belum terpenuhi dikarenakan masih banyak kekurangan yang belum mereka miliki. Satu, kewenangan yang masih kurang, anggaran yang masih kurang, SDM maupun teknologinya juga masih kurang. Nah kita harapkan ke depannya BSSN sebelum PDN ini resmi semuanya aktif tempat-tempatnya, mudah-mudahan mereka juga bisa jauh lebih mature dan bisa mendapatkan apa-apa yang mereka perlukan tadi. Ya, oke. Jadi nggak kalah langkah lagi ya. Oke, baik. Sekarang kita jeda dulu. Indonesia Forward kembali setelah jeda. Tetap di CNN Indonesia. Anda masih bersama kami di Indonesia Forward. Kami masih membahas percepatan transformasi digital melalui PDN, Pusat Data Nasional. Saya masih dengan Pak Hari Febriansyah dan juga Pak Ruby Alamsyah. Saya ke Pak Hari terlebih dulu. Pak Hari, kalau misalnya kita lihat kondisi saat ini, kemudian sudah ada progres ya, tentu saja berkaitan dengan PDN. Tapi saya ingin tahu deh, evaluasinya sebenarnya yang harus dipush lagi itu apa Pak Hari, kalau misalnya bisa dilihat? Ya. Hadirnya PDN ini kan ini untuk mendukung Perpres tentang SPBE, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, dan Satu Data Indonesia. Nah, ya kita harus akuin bahwa kondisi geografis dan demografis Indonesia ini kan sangat beragam ya, dari mulai lokasi, dari mulai kemampuan SDM, dari mulai kemampuan anggaran tiap daerah, itu kan menjadi salah satu tantangan yang memang sudah menjadi alamnya Indonesia ya, untuk bisa disatukan. Nah, bagaimana ini bisa menjadi progres yang menjadi suatu kekuatan ya untuk mendukung PDN tadi. Pertama, berdasarkan pengalaman kami ketika berinteraksi dengan berbagai macam pemerintah daerah, kementerian, lembaga, itu tadi terkait dengan ego sektoral. Jadi pihak-pihak itu merasa data ini adalah milik kami. Padahal kita sudah sering ingatkan bahwa setiap instansi pemerintah, setiap PNS itu dibiayai oleh negara. Sehingga data yang didapatkan itu bukan milik pemerintah daerah atau kementerian atau lembaga, tapi itu adalah milik negara Indonesia. Sehingga ego-ego sektoral inilah yang menjadi barir utama. Karena mereka merasa kami sudah kerja keras,
bahkan kami sudah menggunakan anggaran kami sendiri. Itu ya gitu kan. mispersepsi yang tadi disinggung oleh Betul, Pak Ruby ya. betul. Itulah yang menjadi tantangan utama ya. Terlepas tadi masalah kondisi geografis, kondisi kemampuan orang-orangnya yang berbeda, ya Betul. kan. Nah, ini yang menjadi PR kita bersama, duduk bareng semua instansi negara, baik dari pemerintah daerah sampai pusat, sehingga pusat data nasional ini menjadi suatu nanti wadah untuk pemerintah bisa mengambil semua kebijakan strategis yang pada ujungnya memberikan pelayanan semaksimal mungkin kepada masyarakat, tentu saja tingkat keamanan yang sangat dipercaya. Iya. Sehingga setiap instansi negara itu memberikan datanya, tentu saja pemiliknya adalah tetap mereka instansi ya, tetap masing-masing mereka. gitu ya. Ini masih ada suatu mispersepsi nanti kalau kami serahkan data gimana nih? Apakah tetap sama? Apakah nanti terjadi perubahan-perubahan yang disengaja atau malah ada serangan dari pihak-pihak dari luar sehingga data yang dimiliki itu sudah berbeda misalnya seperti itu. Itulah kenapa tantangan paling utama sekarang bagaimana kita membuka ego-ego sektoral itu menjadi suatu ruang sinergi konektivitas setiap instansi negara menuju Indonesia. Meyakinkan gitu ya, meyakinkan mereka yang masih ragu kurang lebih begitu. Betul. Itu PR-nya sekarang. Pak Ruby, kalau kita bisa bicara sekarang kan ujungnya ini semua akan supaya kita bisa betul-betul mencapai ekosistem digital yang baik. Nah, sekarang tantangannya itu adalah mewujudkan PR-nya Indonesia itu membuat ekosistem digital yang baik, kreatif, beretika dan bertanggung jawab. Bisakah kita ke sana, ke arah sana, atau sekarang ini sudah ke arah sana dan bisa segera kita mencapainya, Pak Ruby? Mestinya bisa lah. Intinya gini, kita semuanya berevolusi, nggak hanya pemerintahnya, masyarakatnya pun dulu masih sangat sedikit kita digital platform, tapi kan sekarang Iya, dulu luas buta ya, gitu iya. Semua sekarang orang ketinggalan dompet nggak masalah, yang penting handphone yang ke bawah Betul, gitu betul. ya, masih bisa hidup gitu untuk dan atau aktivitas apapun. Sehingga untuk mengarah ke sana sih saya yakin bisa dan sebenarnya sudah sedang berjalan ke sana, apalagi dengan adanya PDN dari inovasi dari Kominfo ini diharapkan pelayanan publik tadi itu akan jauh lebih baik dan udah pasti utamanya jauh lebih cepat. Salah satu contoh yang saat ini sudah terjadi walaupun belum ada PDN tapi integritas sinergitasnya itu sudah sangat mumpuni, yaitu OSS, Oke. one single submission, di mana kita ngurus perizinan tentang Iya. perusahaan itu in a minute lah Iya, sekarang, iya, dan nggak di saat- perlu datang iya, lagi betul, secara betul. fisik gitu ya untuk informasi. Nah begitu pun nanti diharapkan dengan ada contoh-contoh seperti OSS inilah akhirnya PDN itu juga salah satunya direncanakan agar dapat membuat pelayanan-pelayanan serupa untuk pelayanan lainnya untuk kepada masyarakat baik kementerian lembaga maupun pemerintah daerah tadi. Jadi energi positifnya jauh lebih besar sebenarnya dan manfaatnya jauh lebih besar walaupun resikonya pun ke depan Betul. akan lebih tinggi juga, tapi resiko ini kan bisa dimitigasi, Iya. baik itu oleh SDM ataupun oleh teknologi serta penegakan hukum yang sangat baik. Oke. Jadi kita lihat nanti perkembangannya seperti apa perwujudan PDN ini ya, terutama saat ini sekarang sudah ada di Cikarang, betul ya Pak ya? Betul. Di Cikarang, di Batam, Batam, dan IKN. selanjutnya di IKN ya. Penguatannya seperti apa, perwujudannya seperti apa, nanti kita lihat sama-sama. Dan ini akan menjadi akhir dari Indonesia Forward pada malam hari ini. Terima kasih kepada Pak Hari Febriansyah sudah bergabung dan juga Pak Ruby Alamsyah bergabung pada malam hari ini. Saya juga sampaikan terima kasih kepada teman-teman yang sudah bergabung, para penonton di studio, dan saya Putri Ayuning Tias pamit dulu dari Indonesia Forward pada malam hari ini. Terima kasih, selamat malam.